Oke, ini adalah presentasi yang mau saya share ya, menjadi pribadi yang dicintai. Oke, nah kemudian ini ketika kita bicara tentang menjadi pribadi yang dicintai, maka kita harus kembali kepada fondasinya. Kita bertanya dulu, dicintai oleh siapa? Oke, jadi yang pertama, pastikan bahwa kita tahu bahwa yang menjadi dasar kita untuk menjadi pribadi yang dicintai itu adalah oleh Allah dan Rasulullah-Nya. Oleh Rasulullah. Baru setelah dipastikan bahwa kita dicintai oleh Allah dan Rasulullah, baru kita fokus kepada dicintai oleh sesama. Kenapa begitu? Karena harapannya kalau kita sudah menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai dasar kita untuk menjadi pribadi yang dicintai oleh beliau berdua, maka kita akan punya value yang tidak abu-abu lagi. Kita akan punya kejelasan tentang apa yang benar dan yang tidak. Kita jadi tidak bimbang dalam menghadapi hidup dan menjalaninya. Kemudian yang kedua, kita harapannya juga tidak lagi punya value yang bertabrakan. Misalnya, kita berada dalam lingkungan kerja yang kurang kondusif, misalnya punya komunitas yang hobi minuman keras setelah pulang kerja gitu misalnya. Maka ketika kita diajak oleh mereka untuk melakukan atau kumpul-kumpul pakai minuman keras, kita sudah clear di awal bahwa kita punya prinsip agar kita menjadi pribadi yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga ketika ada situasi yang memaksa kita untuk memilih, kita bisa punya pegangan value tadi dan tidak bertabrakan dengan hal-hal lainnya. Perkara bagaimana menyampaikan value itu agar bisa diterima dengan baik oleh teman-teman kita itu perkara yang lain ya. Tapi yang jelas di awal kita sudah clear tentang apa yang kita pegang. Kemudian yang ketiga, tujuannya ketika kita punya fondasi yang kuat agar menjadi pribadi yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, kita akan punya orientasi dan arah hidup yang jelas. Sehingga kita tidak gampang bimbang, lagi-lagi tidak gampang bimbang. Karena sebagai seorang muslim, orientasi kita sudah jelas ya, bahwa akhirat yang menjadi orientasinya. Sedangkan dunia itu kan hanya alat untuk meraih akhirat. Sehingga kita jelas mana yang mau dituju, bagaimana cara menuju ke arah sana, dan apa yang kita pilih. Yang terakhir, kita harapannya bisa memilih antara yang benar dan tidak. Karena bagi kita, seorang muslimah, seorang muslim, yang benar dengan yang tidak, itu clear, hitam dan putih, tidak abu-abu. Jadi, jalan menuju kebenaran dan jalan menuju yang sebaliknya, itu bagi seorang muslim itu clear. Nah, setelah fondasi yang pertama kita pegang, kita sudah berhasil menjadi pribadi yang dicintai Allah dan Rasul-Nya, maka kita ke next step, menjadi pribadi yang dicintai oleh sesama. Tentu tidak mungkin ya dicintai oleh semua orang, tapi paling tidak majority lah, most people lah ya, begitu. Karena dengan menjadi pribadi yang mudah dicintai oleh orang lain, itu akan memudahkan banyak urusan kita, urusan kehidupan kita. Nah, fondasi yang kedua yang perlu kita pegang adalah akhlak. Banyak sekali ya literasi dari Al-Quran dan juga hadis yang menjelaskan bahwa akhlak merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Bahkan Rasulullah diutus kepada kita oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Di sini juga saya cantumkan hadis dari At-Tirmidzi, di mana beliau berkata bahwa sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak ini juga detail sekali dijelaskan dalam Islam, mulai dari berkata jujur, bagaimana kita menjadi orang yang amanah, tidak menyakiti orang lain, banyak sekali tentang akhlak, sangat detail dalam Islam, tidak kurang literasi kita tentang akhlak. Nah, akhlak ini menjadi fondasi yang kedua. Nah, kemudian ini, bagaimana kriterianya kita tahu bahwa kita adalah orang yang dicintai. Maka di sini ada beberapa kriteria, saya sebutkan 4. Yang pertama, kehadirannya membahagiakan. Artinya apa? Setiap bertemu dengan kita, orang merasa tenang, senang, dan tertenang yang baik-baik. Teman-teman mungkin bisa sambil membayangkan ya, mungkin ingat orang-orang yang pernah kita temui dalam hidup kita, orang-orang yang pernah kita kenal, yang kalau ingat kepada mereka, kita menjadi bahagia gitu. Ada nggak? Nah, orang-orang seperti itu artinya sudah dicintai oleh kita. Kenapa? Karena kehadirannya itu membawa ketenangan,
membuat orang lain senang, dan terkenang yang baik-baik. Kemudian yang kedua, kehadirannya membawa kebaikan. Artinya, setiap bertemu dengan kita, orang mendapatkan hal-hal baik yang bisa dibawa pulang. Misalnya, semangat, motivasi, optimisme, inspirasi, semacam itu. Jadi misalnya nih, saya kalau ketemu Mbak A atau Kak A, bawaannya semangat terus deh, begitu. Atau saya kalau ketemu dengan Ibu B, kok saya jadi optimis ya. Jadi kehadiran kita itu membawa kebaikan yang membuat orang lain merasa semangat, termotivasi, menjadi optimis, menjadi lebih ringan bebannya, seperti itu. Kemudian kriteria berikutnya adalah kehadirannya bermanfaat. Artinya apa? Setiap bertemu dengan kita, orang mendapatkan manfaat lebih, menjadi lebih baik, menjadi lebih mengerti tentang suatu masalah, menjadi lebih hati-hati, dan menjadi lebih banyak peluang, dan lain sebagainya. Misalnya, saya kalau ketemu dengan Bapak B, saya menjadi lebih paham loh tentang diri saya sendiri, misalnya begitu. Atau saya sebenarnya mau investasi nih, tapi ternyata ketika ketemu dengan Ibu S, dia menjelaskan kepada saya bahwa investasi saya beresiko. Akhirnya setelah ketemu beliau, saya bersyukur, saya jadi lebih hati-hati untuk investasi, begitu. Atau misalnya kita bisnis, saya kalau ketemu dengan Bapak S gitu, saya jadi lebih banyak peluang loh. Dia selalu berbagi peluang dengan saya, dan itu menguntungkan saya. Jadi artinya apa? Kita pastikan kehadiran kita itu bermanfaat untuk orang lain, membuat orang menjadi lebih baik, lebih hati-hati, lebih mengerti, lebih banyak peluang, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting juga, nomor 4, kehadirannya tidak menyakiti atau menzalimi. Artinya, setiap bertemu dengan kita, orang tahu bahwa mereka akan aman dari perkataan yang menyakitkan atau perbuatan yang melukai. Ini penting banget. Kalau teman-teman coba ingat lagi misalnya, teman-teman kebayang nggak orang-orang yang pernah kita temui dalam hidup yang ternyata pernah menyakiti kita atau pernah melukai kita. Nah, itu sudah pasti harus kita hindari untuk melakukan hal yang sama. Karena sekali orang tersakiti, biasanya sulit lupa seumur hidup. Walaupun sudah memaafkan ya, kadang itu katanya kan forgiven not forgotten gitu. Memaafkan itu bisa, tapi melupakan nggak bisa, katanya begitu. Kita perlu sekali memastikan bahwa perkataan kita, perbuatan kita itu tidak menyakiti orang lain. Nah, kemudian how to, bagaimana sih caranya? Sebenarnya kalau kita pengen tahu caranya, bagaimana menjadi pribadi yang dicintai orang lain, itu referensinya banyak banget ya. Salah satu yang paling terkenal itu adalah bukunya Dale Carnegie, How to Win and Influence People. Begitu, cuman yang akan saya share itu hanya yang saya sudah lakukan. Kalau mau lebih lengkapnya bisa coba di beberapa referensi buku tuh banyak banget. Jadi yang pertama, kalau menurut saya pribadi ya, ini berdasarkan pengalaman aja, itu be genuine and sincere, menjadi orang yang tulus. Kemudian yang kedua, the basic is smile, senyum. Yang nomor 3, listen and understand. Kita mencoba untuk menjadi orang yang suka mendengarkan dan suka memahami orang lain. Tidak gampang judging gitu. Kemudian yang nomor 4, add value, menambahkan nilai kebaikan. Dan yang kelima adalah the hero is the not us. Jadi tokoh utamanya adalah orang lain, bukan kita. Akan saya jelaskan habis ini. Nah, ini dia. Jadi yang pertama adalah be genuine and sincere. Jadilah orang yang tulus. Kenapa? Karena sesuatu yang datangnya dari hati, sampainya juga akan ke hati. Ini sudah jamak sekali sebenarnya. Cuman orang kadang nggak peduli. Orang berpikir bahwa ketidaktulusan itu tidak bisa terlihat. Memang iya, insincerity can't be seen but can be felt. Jadi kalau kita nggak tulus itu memang nggak terlihat. Kita bisa pura-pura tulus tapi sebenarnya enggak. Tapi hanya saja itu bisa dirasakan oleh orang lain. Apalagi kalau kita sering banget ketemu sama orang ya, sudah banyak bertemu karakter orang, itu gampang banget terasa. Oh, ternyata dia nggak tulus. Ini kok rasanya aneh ya. Di hati itu terasa. Jadi, kalau kita ingin menjadi orang yang dicintai, maka belajarlah untuk tulus dalam segala situasi. Faking can last forever. Berpura-pura itu nggak akan bisa bertahan selamanya. Kita bisa sih sekali dua kali berpura-pura. Di depan baik misalnya, tapi di dalam sebenarnya menggerutu, itu bisa.
Atau di depan ramah, tapi di belakang sebenarnya ngomongin. Itu bisa, tapi nggak akan selamanya. Akan ada poin atau titik di mana orang akan ngerti gitu, orang akan kerasa bahwa kita nggak tulus, bahwa kita berpura-pura. Jadi berpura-pura itu bisa, tapi nggak akan bertahan selamanya. Oleh karena itu, skill pertama yang perlu kita latih adalah menjadi tulus. Kemudian yang nomor 2 adalah smile. Ini basic ya, smile, senyum. Smile is universal language for kindness. Jadi smile adalah bahasa universal untuk kebaikan. Apapun suku bangsanya, apapun rasnya, orang tidak dikenal, kita ketemu di bandara, kita ketemu di jalan, begitu orang itu tersenyum pada kita, biasanya kita otomatis akan tersenyum juga. Dan yang kedua itu, senyum sulit ditolak ya. Kita sulit sekali menolak senyum dan keramahan. Apalagi yang tulus, kembali ke poin 1 tadi. Senyum yang tidak pura-pura, senyum yang dari hati, keramahan yang dari hati itu sulit sekali ditolak. Bahkan oleh orang yang marah kepada kita sekalipun. Nah, masalahnya kalau misalnya bilang gini, tapi Kak, saya susah senyum, memang orangnya kayak gini, saya dari lahir tuh memang kayak gini. Memang tidak bisa otomatis ya, senyum itu nggak bisa otomatis. Harus selalu dilatih. Jadi memang latihan, latihan, latihan. Pertama kalau aneh, senyum dulu di cermin. Sehari senyum 4 kali, pagi, siang, sore, malam. Besoknya lagi dilatih. Sampai 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan. Itu harus dilatih. Bahkan teman saya yang punya rumah sakit besar di Kota Malang dan sukses rumah sakitnya karena pelayanannya yang ramah, itu punya SOP. SOP-nya apa? Harus ramah. Ramah itu definisinya apa? Ramah adalah senyum di detik pertama Anda bertemu pasien. Bayangkan. Jadi kalau Anda tersenyum, baru di detik kedua setelah ketemu pasien itu nggak masuk kriteria. Jadi SOP-nya detail banget. Senyum di detik pertama Anda melihat pasien. Dan ternyata itu powerful banget. Semua pegawainya, semua perawatnya, semua dokternya terbiasa senyum di detik pertama mereka bertemu dengan pasien. Laris banget jadinya rumah sakitnya karena keramahan itu. Jadi senyum ini memang sangat basic dan sangat penting. Kemudian yang nomor 3 adalah add value and make people feel better, think better, act better. Apa artinya add value? Artinya, pastikan setiap kita bertemu dengan orang lain, setiap orang bertemu dengan kita, orang lain bisa merasa lebih baik, bisa berpikir lebih baik, bisa bersikap lebih baik. Dengan cara apa? Kita memberikan sesuatu kepada mereka. Add value, apapun itu. Keramahan, informasi penting, apa yang mereka butuhkan, kita mendengarkan keluh kesah mereka. Itu kan berarti kita orang sumpek nih misalnya, banyak masalah di rumahnya, banyak masalah di sekolah, masalah di kampus, di tempat kerja, segala macam. Kita menyediakan diri untuk mendengarkan dengan tulus. Maka begitu selesai bercerita kepada kita, dia akan feel better. Nah, itu nggak akan pernah terlupakan oleh orang tersebut. Atau think better misalnya. Orang punya masalah, ruwet, nggak tahu cara menyelesaikan. Kita bantu dia untuk berpikir lebih baik atau memahami sudut pandang yang lebih baik, maka dia akan bisa berpikir dengan lebih solutif. Itu juga tidak akan terlupakan oleh dia. Bahkan act better. Saya pernah bertemu dengan orang begitu yang setiap bertemu dia selalu bercerita tentang kebaikan-kebaikan yang dilakukannya tanpa bermaksud sombong. Akhirnya tanpa saya sadari, saya pun akhirnya berubah. Sikap saya pun akhirnya ikut dengan dia karena sering bergaul. Nah, saya akhirnya memahami bahwa oh ternyata dia orang baik yang dengan bergaul dengan dia saya jadi berubah juga menjadi lebih baik begitu. Nah, bagi saya dia istimewa dan saya bersyukur bertemu dia. Kalau kita bisa menjadi orang seperti itu yang membuat orang merasa lebih baik setelah bertemu kita, membantu orang berpikir dengan lebih baik setelah bertemu kita, membantu orang bersikap lebih baik setelah bertemu kita, maka kita pasti akan menjadi pribadi yang dicintai. Kemudian listen and understand. Dengarkan dan pahami orang lain. Kenapa? Karena semua orang, termasuk kita, itu selalu ingin didengarkan, selalu ingin dimengerti, dan diakui rasa sakitnya. Setiap orang kan punya kesedihan ya, punya luka, punya rasa sakit, punya trauma, begitu. Dan setiap orang ingin itu dipahami oleh orang lain. Nah, masalahnya di dunia ini banyak orang bisa bicara, tetapi hanya sedikit yang bisa mendengarkan. Sehingga kalau kita mau memilih untuk menjadi orang yang bisa mendengarkan, maka
saingan kita dikit, karena jarang banget orang yang mau mendengarkan. Semua orang pengennya didengarkan semua. Jarang ada yang mau mendengarkan. Dan understanding is the key to people's heart. Pemahaman, kita memahami orang lain merasa dipahami oleh kita, itu adalah jalan atau kunci bagi kita untuk sampai ke hatinya dia. Jadi kalau orang sudah merasa dipahami oleh kita, mudah sekali untuk menggerakkan hatinya. Nah, ini yang berikutnya yang terakhir ya. Nah, ini juga agak susah nih, saya juga masih latihan. The hero is them, not us. Jadi, setiap orang adalah tokoh utama dalam kehidupannya masing-masing. Setiap orang itu sebenarnya hanya peduli kepada hidup dan masalahnya sendiri, bukan hidup dan masalah kita. Bagi kita, kadang kita adalah pusat semesta. Kita adalah orang paling penting di dunia ini. Masalahnya bagi semua orang, mereka juga merasakan hal yang sama. Begitu. Oleh karena itu, kita harus berlatih untuk menjadi less ego-centered, untuk mengurangi ego kita, dan mau mengakui bahwa orang lain juga penting. Jadi, dari begitu paham bahwa setiap orang itu ingin merasa penting dalam hidupnya, maka kita mulai belajar untuk mau mendengarkan, mau memahami, dan tidak lagi terlalu fokus pada diri kita sendiri. Tidak mudah memang, saya sendiri masih latihan, tapi memang ini juga skill penting dalam kehidupan kalau kita ingin dicintai oleh banyak orang. Nah, demikian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Masya Allah, yang disampaikan oleh Kak Ita ini bagus banget ya, sangat bermanfaat sekali. Masya Allah, terima kasih Kak Ita. Iya, sama-sama. Baik, bagi sahabat soleha semua, bagi kalian yang ingin bertanya, dipersilahkan tanya aja di kolom komentar ya. Bisa dilampirkan di kolom komentar, nanti akan saya bacakan. Ini ada pertanyaan dari Kak Lilis Anissa. Dalam menghadapi pergaulan dalam kampus dengan ruang lingkup heterogen, bagaimana untuk dapat menjadi pribadi yang menyenangkan, disukai, serta membuat nyaman, tetapi tidak melepaskan jati diri sebagai muslimah. Terima kasih, Ustazah. Gimana ya? Iya. Saya jawab satu-satu dulu ya? Iya. Oke. Ini cocok banget ya pertanyaannya, karena saya juga sudah mengalami dulu ketika saya kuliah. Kebetulan teman-teman saya kuliahnya di Bali ya, di Bali, jadi memang Muslim menjadi minoritas di sana. Dan mayoritas kan non-Muslim, jadi punya habit dan kebiasaan yang mungkin agak berkebalikan gitu dengan kita. Misalnya teman-teman saya itu kan biasa tuh minum alkohol seperti itu, terus sabung ayam itu udah nggak apa-apa di sana, memang normal begitu. Nah, dalam menghadapi itu, saya berprinsip bahwa dalam hal muamalah kita tetap baik ya sama orang ya. Jadi ada hal-hal universal yang kita memang bisa terapkan ke semua orang, tidak hanya kepada sesama teman yang homogen, tapi juga kepada mereka yang heterogen. Kebaikan itu kan universal. Jadi kayak keramahan, sikap yang senyum tadi, mendengarkan, memahami, itu kan universal. Itu bisa diterapkan ke siapapun. Tidak peduli latar belakangnya, atau agamanya, atau kebiasaannya. Tetapi hal-hal lain yang berhubungan dengan ubudiyah atau ibadah, atau hal-hal yang bersifat syar'i, itu kita tidak boleh kompromi. Jadi hal-hal yang pergaulan misalnya lelaki dengan perempuan, ya kita punya batas sendiri. Kemudian kewajiban kita sholat, ya kita punya standar sesuai dengan syariat. Nah, hal-hal yang berbau ubudiyah atau syariat itu nggak bisa dikompromikan. Itu kita jalani seperti seharusnya. Tapi hal yang muamalat, yang berhubungan dengan orang lain,
sikap baik itu ya kita pertahankan, tidak peduli dengan siapa kita bergaul. Mungkin seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Ita. Apa sudah terjawab pertanyaannya Kak Lilis? Masya Allah, terima kasih banyak Kak. Ini juga ada pertanyaan dari Kak Devi Nawang. Gimana sih Kak caranya menyikapi tetangga yang suka gibah, sedangkan kita ingin menghindari dengan cara baik-baik? Terima kasih. Memang agak repot ya kalau lingkungan yang memang suka seperti itu. Saya sendiri pun masih belajar juga sebenarnya kalau masalah seperti gibah gitu. Cuma memang pada prinsipnya kan kita tetap tetap baik ya sama mereka ya, tetap menyapa, tetap tidak ini. Cuman menurut saya mungkin intensitasnya aja yang dikurangin. Jadi waktu waktu kebersamaan, nongkrongnya mungkin perlu dikurangin tuh sama mereka. Jadi sekedar say hello, sekedar menyapa, tetap ramah, tapi nggak usah nongkrong lama-lama kali ya. Karena kan yang bikin kita stick sama mereka dan akhirnya ngobrol yang enggak itu kan karena kita kelamaan kelamaan nongkrong bareng begitu. Mungkin dari saya itu aja. Masya Allah, terima kasih atas jawabannya Kak Ita. Apa udah terjawab ya Kak ya? Untuk Kak Devi Nawang. Masya Allah, terima kasih. Terus ini juga ada pertanyaan dari Kak Ayu. Bismillah, izin bertanya Kak, apakah ada solusi lain selain bercerita kepada orang lain biar hati menjadi lebih baik Kak? Terima kasih Kak Ayu. Oke, jadi begini, ini yang sering dicurhatkan orang ya. Jadi kan kadang kita itu ada seperti ini nih. Ada orang depresi misalnya. Orang depresi karena masalahnya terlalu berat dan dia tidak punya teman bercerita. Kemudian akhirnya suatu hari dia bertemu dengan temannya, seorang temannya, dan bilang kalau dia depresi begitu karena bebannya terlalu berat. Lantas si teman tadi bilangnya gini, kamu kurang sholat sih, kamu kurang zikir, kamu kurang ingat sama Allah. Pernah dengar nggak yang kayak gini, Kak? Nah, masalahnya kalau dari perspektif mental health ya dalam dunia medis, beribadah, berzikir, sholat, dekat dengan Allah begitu secara spiritual, dengan punya katarsis atau tempat untuk bercerita itu adalah dua hal yang berbeda begitu. Kita bisa kita ada beberapa kasus pasien saya bahwa beliau orang yang sangat taat beribadah, sholatnya rajin banget, Qur'annya luar biasa, dan tetap punya gejala depresi, itu bisa. Itu bukan hal yang bertabrakan gitu. Kenapa? Karena perkara problem atau masalah itu kita kita apa ya? Kita mengatasinya nggak cuma sekedar berdoa iya, kita wajib minta sama Allah dibukakan pertolongan, tapi kita juga harus bergerak mencari pertolongan itu. Dan salah satunya kalau masalah mental atau masalah atau problem itu adalah bicara, katarsis istilahnya kalau dalam bahasa psikologi atau psikiatri. Jadi katarsis, kita harus mengeluarkan apa yang ada dalam diri kita ke orang lain. Jadi masalahnya kalau problem terlalu berat dan kita tahan, menumpuk dalam diri kita, itu berbahaya sekali. Nah, jadi apakah ada solusi selain berbicara dengan orang lain? Menurut saya berbicara dengan orang lain itu merupakan satu hal yang poin penting dalam hal menyelesaikan masalah mental kita atau keseharian atau beban pikiran. Yang lebih penting adalah dengan siapa kita bicara, itu yang paling penting. Nggak sembarang orang kan kita harus bisa ceritain masalah kita. Nah, memilih dan memilah kepada siapa kita bercerita, itu yang nomor satu. Apa kepada profesional, atau kepada orang yang kita percaya, ataukah orang yang bisa
membantu kita mencarikan solusi, begitu. Kalau kita ceritanya ke semua orang, ya makin nambah masalahnya. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Kak Ita atas jawabannya. Apa udah terjawab ya Kak untuk Kak Ayu? Masya Allah, terima kasih. Terus ini juga ada pertanyaan dari Kak Rafita Permata. Assalamualaikum Kak. Izin bertanya, gimana caranya biar kebaikan kita tidak sampai membuat orang lain jadi meremehkan atau menggampangkan atau memanfaatkan kebaikan kita? Ya nih Kak, bener banget nih. Soalnya kan zaman sekarang, kalau kita, adalah orang-orang yang kita udah baikin, terus lama-kelamaan ngelunjak, terus lama-kelamaan memanfaatkan kebaikan kita. Kan namanya juga manusia, pasti punya batas sabarnya lah, Kak. Yang nggak mungkin bisa ditahan terus. Kalau udah sekalinya udah jengkel, ya pasti bakal ngungkapin kejengkelannya itu gimana ya, Kak, ya? Terima kasih. Jadi kalau menurut saya, dan saya sendiri melakukan hal itu ya, jadi adalah kita dari awal sudah menetapkan boundaries atau batasan yang jelas. Kita membantu orang itu sampai sejauh apa sih? Kita mendengarkan orang curhat nih, curhat aja misalnya. Sampai sejauh mana kita mau mendengarkan. Kita harus paham titik di mana kita sudah nggak mampu. Jadi kalau dia minta bantuannya dianterin sampai dari Surabaya ke Malang, saya masih oke. Itu kalau dia minta dianterin dari Surabaya ke Jakarta, saya sudah nggak mampu. Itu kita harus paham batas kemampuan kita sampai mana. Dan tegas. Jadi kalau nggak mampu, bilang nggak mampu. Jangan memaksakan diri. Jadi masing-masing orang kan beda-beda ya. Mungkin misalnya ada yang bisa tuh nolong temennya nganter mulai Surabaya sampai ke Malang. Ada yang bisanya dari Surabaya sampai ke Madiun. Ada yang dari Surabaya sampai ke Jogja. Nah, itu kan kita sendiri yang tahu batasnya sampai mana. Nah, tetapkan batasan itu dan tegas. Kalau sudah lebih dari Malang, saya nggak bisa. Minta maaf saya ya. Mungkin kamu bisa cari orang lain. Curhat juga sama. Kalau dia curhatnya butuh didengarin masalahnya, sampai mana kita mampu menampung. Kalau sudah lebih dari ini, misalnya masalah rumah tangga nih, kalau sudah lebih dari ini saya sudah nggak mampu, saya minta maaf ya, kamu cari orang lain yang profesional mungkin. Jadi seperti itu Kak, kita menetapkan batasan atau boundary yang jelas dari awal. Baik Kak, terima kasih Masya Allah. Terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin ada yang mau bertanya langsung untuk Kak Uswatun Hasanah. Ya, silahkan unmute ya. Assalamualaikum Kak Giska, Kak Ita. Terima kasih kesempatannya. Nah, Masya Allah materinya benar-benar yang ini banget gitu. Menarik banget gitu. Nah, menyambung pertanyaan dari Kak Giska gitu dan sahabat-sahabat soleha lainnya mungkin Kak. Nah, cara membedakan antara teman yang benar-benar meminta tolong kan itu seperti apa sih Kak? Karena kita kadang suka bisa membedakan ya Kak ya, bukan nggak bisa membedakan ya Kak, karena ada yang teman yang benar-benar meminta tolong sama kita secara tulus, meminta tolongnya itu karena salah satu faktor tertentu kayak dia bisa kok dimanfaatkan, dia bisa kok disuruh-suruh gitu. Itu gimana sih Kak caranya? Terima kasih. Oke, sama-sama Kakak. Kalau menurut saya sih Kak ya, kalau saya sendiri nih, saya tuh biasanya nomor satu observasi dulu. Jadi dia minta tolong, oke, satu kali kita bantu. Kita observasi nih, dia gimana sih? Nomor dua, dia minta tolong lagi. Kok makin ngelunjak ya? Kan observasi nih ceritanya nih. Nah, itu yang ketiga observasi. Jadi memang butuh waktu. Kita tidak hanya masalah ini ya, tulus atau enggak, atau memanfaatkan, tapi memahami semua karakter orang itu butuh waktu, Kak. Jadi kita tahu orang itu bagaimana, itu butuh waktu. Butuh waktu, butuh intensitas, dan butuh observasi. Jadi observasi itu penting banget. Yang kedua, cari referensi. Orang lain bilang apa tentang dia?
orang lain ngerasa gitu juga nggak tentang dia. Jadi kalau udah banyak yang ngomong, aduh aku malu sama dia lah, dia pasti manfaatin aja. Nah, itu kita udah mulai lampu kuning nih, udah mulai hati-hati begitu. Nah, biasanya kita ini apa? Kalau sudah mulai begitu, kita menghindar aja, kita mengurangi intensitas, kita mengurangi apa waktu bareng begitu. Tetap bersikap baik ya. Jadi menghindari itu bukan berarti kita marah-marah terus ngomongin dia jelek-jelek, enggak. Tetap senyum, tetap ramah, tetap menyapa, tapi intensitasnya pergaulannya dikurangin aja. Begitu Kakak. Baik, terima kasih Kak Ita. Ini juga ada pertanyaan dari Kak April. Kak tanya, bagaimana cara atau langkah yang benar untuk orang yang ingin hijrah, ingin memperdalam ilmu agama, sedangkan dia dari keluarga awam dan dari sekolah umum? Nah, ini juga relate juga sama Cece, karena Cece ini mualaf, dan di mana lingkungannya Cece itu tuh berasal dari keluarga non-muslim, kayak keluarga Buddhis, terus lingkungan Buddhis, lingkungan Kristen, Nasrani gitu. Gimana ini supaya tetap berpegang teguh untuk tetap istiqomah, hijrah, dan benar-benar menjadi pribadi yang baik menurut ukhuwah Islamiyah. Terima kasih. Iya, nomor 1 cari guru yang tepat, Kak. Jadi, dan ini harus hati-hati dan selektif banget. Kenapa? Karena sekarang udah zaman digital ya. Seperti guru-guru dadakan itu kan banyak ya, yang ternyata sanad ilmunya kurang jelas dari mana, misalnya begitu. Jadi kita harus selektif memang. Nanti boleh deh kawan-kawan saya share di IG story saya mungkin ya. Mungkin ustadzah-ustadzah atau ulama-ulama yang saya rekomendasikan. Ada yang ahli tentang fikih wanita, ada yang ahli tentang hal-hal yang berbau ubudiyah dan lain sebagainya. Jadi memang mencari guru yang tepat sih kalau menurut saya. Kalau pengen belajar lebih dalam tentang agama. Dan itu harus hati-hati banget, harus selektif banget, harus banyak referensi, harus observasi lagi-lagi observasi. Jadi kita lihat nih apakah ini nih apakah keilmuan sanad ilmuannya jelas nggak nih gitu. Dari mana nih dia sumbernya nih begitu. Apakah dari ulama yang kalau kita di Indonesia kan pakai 4 mazhab ya. Nah, apakah dari ulama 4 mazhab ini atau dari yang lain itu kan kita juga harus hati-hati banget. Seperti itu Kakak. Masya Allah, terima kasih banyak Kak atas sarannya. Terus, ini ada satu pertanyaan lagi ya. Bagaimana cara mengimplementasikan karakter muslimah dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sunnah? Bagi sahabat-sahabat Soleha yang bertanya di kolom komentar, mohon maaf ya semua pertanyaannya masih belum sempat ditanyakan, tapi kalau kalian mau bertanya langsung kepada Kak Ita, bisa langsung DM Kak Itanya ya. Terima kasih. Iya, jadi perkara mengimplementasikan itu sudah agama Islam itu termasuk agama yang paling detail membahas tentang hal itu. Melalui apa? Melalui akhlakul karimah yang sudah dicontohkan Rasulullah. Jadi kita sudah tidak perlu bingung-bingung lagi sebenarnya. Tinggal mencari referensinya aja yang paling banyak seperti apa. Dan itu tidak diatur oleh agama lain sedetail di Islam. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita baik pada tetangga, bahkan memperlakukan hewan peliharaan, kucing, pada makhluk lain, itu kan diatur dengan detail di Islam. Bagaimana kita bersikap pada orang yang lebih tua, bagaimana kita menyayangi yang lebih muda, itu semuanya detail banget dalam Islam. Jadi menurut saya, belajar akhlak aja deh, akhlakul karimah itu udah lengkap banget untuk dipakai sebagai pedoman sehari-hari. Yang penting prakteknya.